Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk. Ada yang tahu pertemuan keberapa ini? 25. Apa? Pertemuan ke 20 25, Pak. Betul, pertemuan ke-25. Ya, betul ya, pertemuan ke-25. Sekarang perhatikan layarnya. Jadi kita bertiga di sini, berapapun yang hadir, saya tetap akan menjelaskan. Yusril Ripai, bisa dengar suara saya, Yusril? Bisa, Pak. Oke, makasih. Suaranya itu Yusril berkarakter. Oke. Nah, sekarang kita masuk materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ingat, struktur teks anekdot itu ada yang tahu berapa jumlahnya strukturnya? Ya, strukturnya ada 5, ya, ada 5. Yaitu 1 abstraksi, terus yang kedua orientasi, terus yang ketiga reaksi, terus yang keempat krisis, terus yang kelima adalah koda atau penutup. Kalau pelajaran bab yang baru lewat yaitu teks eksposisi juga ada strukturnya. Apa itu strukturnya? Ya tesis, argumentasi, rekomendasi. Cukup ada 3. Kalau teks anekdot strukturnya itu ada 5. Tadi abstraksi, kemudian orientasi, kemudian reaksi, kemudian krisis, dan yang terakhir adalah koda. Nah, perhatikan. Namun di antara ke-5, ini kan pelajaran yang sebelumnya. Di antara ke-5 abstraksi, orientasi, krisis, serta reaksi dan koda, yang wajib ada adalah reaksi, krisis, dan orientasi. Sementara abstraksi dan koda boleh ada, boleh tidak ada. Hanya opsional. Oke, kita identifikasi dulu satu contoh ya. Aksi maling tertangkap CCTV. Oke, kita Ardiansa, bisa dengar suara saya, Ardiansa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, sekarang Ardiansa menjadi seorang pelapor, sedangkan saya menjadi polisi. Ya. Abstraksinya, seorang warga melapor kemalingan. Silakan Ardiansa. Ardiansa, silakan dibaca sebagai pelapor. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Loh, kemalingan kok beruntung? Ya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Keheranan. Ya. Polisi, itu ilegal. Anda saya tangkap. Ya. Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, kita yang kecurian, kemudian melapor di kantor polisi, terus kita yang ditangkap, bukan malingnya. Kenapa? Karena di sini letak kelucuannya, di krisisnya. Kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung. Jadi ini polisinya salah paham. Ya, sudah minta izin belum untuk merekam malingnya? Ya tentu belum.
sambil ini reaksi, jelas ini reaksi ya. Jadi kamu bisa lihat dengan jelas di sini abstraksinya, orientasinya, kemudian krisisnya, reaksinya, dan koda atau penutup. Oke. Kita lihat. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Ya. Sedangkan orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah kepada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Nah, ingat, setelah krisis itu ada reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Nah, setelah krisis ada reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Ya, sedangkan koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atau maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Nah, namun keberadaan koda masih bersifat opsional. Bisa ada ataupun tidak ada. Sama dengan abstraksi. Oke, kita lihat yang dibahas tadi ini ya. Abstraksinya, seorang warga melapor kemalingan. Orientasinya, kemudian krisisnya, kemalingan kok beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam. Wah, ngerekam masa harus minta izin? Udah kasih CCTV. Kalau kita lewat harus dulu minta izin. Woi CCTV, jangan rekam saya. Nah, sekarang ini anekdot pertama yang kita bahas. Nah, manakah abstraksinya? Coba. Abstraksinya, kita lihat di sini, di kantin sebuah universitas. Nah, kemudian orientasinya, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Ya, saya heran. Ya, di sini mulai ada krisis. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk. Tidak pernah mau berdiri. Nah, jadi itu krisisnya. Kalau ini dosennya kalau mengajar duduk terus. Begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, ya Udin tahu sebabnya. Nah, reaksinya barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Loh, ya reaksinya loh apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Sedangkan kodanya ini. Oke, kita lanjut. Nah, mengenal pola penyajian teks anekdot. Untuk teks anekdot, pola penyajiannya itu ada dua. Ada yang disampaikan secara dalam bentuk dialog, seperti ini. Ini dalam bentuk dialog. Kemudian ada juga yang disampaikan dalam bentuk wacana. Ya. Contohnya yang dalam bentuk wacana, ini kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, ini dalam bentuk wacana narasi. Jadi saya ulangi, teks anekdot disampaikan dalam dua bentuk. Ada dalam bentuk dialog seperti ini.
ada juga dalam bentuk wacana seperti yang kalian lihat ini. Namun, apa persamaannya? Ya, persamaannya sama-sama menggunakan kalimat langsung. Ya, sama-sama menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Ya, kalimat yang langsung diucapkan oleh pelakunya, oleh tokohnya. Nah, kalau ini pelaku, kalimat langsungnya. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Ya, cara menyampaikan kalimat langsung ini caranya. Ya. Kalimat langsung adalah suatu kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama seperti apa yang dikatakannya. Nah, ini cara syaratnya. Kalau dia menggunakan dialog seperti ini, maka pelakunya yang pertama itu ini ya. Saya langsung yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Tono ini titik 2-nya. Kemudian ucapannya diawali tanda petik. Kemudian setelah tanda petik itu harus huruf besar, ya, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Mana akhirnya ini? Antara huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, ini maksudnya. Ini juga. Nah, ini kalau dalam bentuk percakapan atau dialog. Bagaimana kalau dalam bentuk wacana? Ya, sama. Menyerang saksi. Apa benar? Ini kalimat langsungnya. Ya, diawali juga tanda petik, kemudian diakhiri tanda petik. Teriak jaksa. Berarti ini ucapan langsungnya jaksa. Kemudian bahwa Anda menerima $5.000. Ini kalimat langsungnya lagi yang diucapkan sama. Nah, di sini harusnya huruf besar. Ya. Ini lagi sampai di sini. Oke, itulah cara penyajian teks anekdot. Ada dua. Ada yang dalam bentuk teks dialog, ada yang dalam bentuk teks wacana narasi. Namun persamaannya adalah sama-sama menggunakan kalimat langsung. Bagaimana caranya menuliskan kalimat langsung? Ada 3 caranya ya. Baru-baru saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke materi. Ya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa. Jadi materinya menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke. Nah, untuk struktur kebahasaan teks anekdot, perhatikan. Kalau Ridwan Haris bisa dengar suara saya? Ridwan Haris? Halo, Ridwan Haris bisa dengar suara saya? Oke, tidak ya. Saya cek dulu. Oke. Atau masih ada yang mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, Yusril, tinggal Yusril ya. Nah, sekarang kita menganalisis struktur kebahasaan ya, teks anekdot. Perhatikan, untuk unsur kebahasaan ya, yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa atau masa lalu. Menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian C, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Seperti kemudian lalu. D, menggunakan kata kerja aksi. Seperti menulis, membaca, dan berjalan. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Imperatif, sentence. Menggunakan kalimat seru. Sebentar saya kasih lihat
contohnya ya. Oke. Nah, perhatikan. Masih bisa kelihatan yang saya tampilkan ini? Halo? Bisa. Oke, bisa ya. Nah, coba perhatikan. Unsur kebahasaan yang dimaksud, yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, ini pada puncak pengadilan korupsi politik, artinya ini sudah terjadi. Kemudian, kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kemudian, penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Terus, penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu maksudnya kata verba ya. Menatap, mendengar, nanti banyak contoh lainnya, tergantung dari teks anekdotnya. Penggunaan kalimat perintah, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Ya, penggunaan kalimat seru, oh maaf. Kemudian, bisa kita lihat lagi di contoh berikutnya. Pola penyajian tadi. Nah, ini contoh. Ada yang dalam bentuk dialog, ada yang dalam bentuk narasi sama-sama. Ini dirubah, ada yang dari dialog dirubah menjadi narasi. Oke, saya cek dulu sampai di mana materi ini. Oh, Mas, kita terakhir di unsur kebahasaan. Oke, kita lanjut. Oke, masih di unsur kebahasaan. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini contoh aksi maling tertangkap CCTV. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, seorang warga melapor kemalingan, ini tadi yang kita bacakan. Kemudian penggunaan kata kerja aksi, iya Pak, saya beruntung karena CCTV, ini kata kerja aksinya verbanya merekam, melihat. Penggunaan kalimat seru, itu ilegal, Anda saya tangkap. Oke, di dosen yang menjadi pejabat, ada kalimat langsung, ini ya ditulis dalam drama menggunakan kalimat langsung, kata kerja, aksinya atau verbanya, berdiri, diduduki. Penggunaan kalimat seru, Udin, ini tanda tanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Jadi yang hadir ada Erlangga, Al-Amin, Ridwan. Tadi ada Ardians, masih ada Ardians. Erlangga yang hilang karena jelek mungkin jaringannya. Oke, saya lanjut atau ada yang mau bertanya? Halo? Masih bisa mendengar suara saya, Ardiansa Al-Amin, Ridwan? Bisa, Pak. Oke, bisa ya, berarti saya lanjut kalau begitu. Jadi, saya kembali ke materi. Jadi materi kita hari ini adalah, kita mulai tadi dari sini, menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Jadi saya simpulkan, tadi kita berbicara tentang struktur ya. Strukturnya itu ada 5. Ya, strukturnya ada 5, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, perhatikan yang wajib ada itu orientasi, krisis, reaksi, abstraksi, dan koda itu opsional.
Kemudian tadi kita pindah ke penyajian. Penyajian teks anekdot itu ada dua. Ada yang dalam bentuk narasi, wacana narasi, ada dalam bentuk dialog. Namun persamaannya adalah sama-sama menggunakan kalimat langsung. Nah, aturan penulisan kalimat langsung ada 3. Kalau dalam bentuk dialog, modelnya seperti ini. Kalian lihat. Ya, kalau dalam bentuk wacana, modelnya seperti yang kalian lihat ini. Namun penulisannya tetap mengarah ke kaidah penulisan kalimat langsung. Ya, kalau dalam narasi diapit tanda petik seperti ini, kemudian huruf besar setelah tanda petik pertama. Tapi kalau dalam bentuk dialog, ya tokohnya dipisahkan dengan titik 2. Nah, terus tadi kita ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks anekdot itu ada mulai tadi dari sini 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Ada 6. Dimulai dari menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa dan diakhiri dengan menggunakan kalimat seru. Ini tadi contohnya. Sudah dijelaskan penggunaan konjungsi. Ya. Jadi ini penggunaan kalimat seru. Nah, kemudian tadi diakhiri dengan contoh yang ini. Jadi pertemuan berikutnya kita masuk ke D, ya. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, ada yang mau bertanya? Erlangga muncul lagi. Oke, kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Silahkan nyalakan videonya. Erlangga, Yusril. Silahkan nyalakan videonya. Sebentar saja supaya Ridwan Haris. Oh, Ridwan. Sudah, Pak. Tolong dinyalakan dulu videonya, nak. Sebentar saja. Oke. Oke, siap-siap ya. Tolong jangan bergerak dulu. 1, 2. Oke. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya yang ingin bertanya. Apakah tugasnya anekdot? Satu anekdot, satu humor sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah. Kan ini gampang. Kamu tinggal cari di Google atau di buku lain, kemudian tulis di buku latihan. Setelah itu selesai nih. Jadi yang harus ditulis pertama humor dulu, kemudian anekdot. Ya, kalau terbalik enggak masalah. Jadi saya cuma sarankan humor dulu, baru teks anekdot. Oke, masih ada yang ditanyakan? Anekdot dulu saya, Pak. Tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu yang tidak kerja. Oke? Yang jadi masalah itu yang tidak kerja. Pak, kapan ada yang tadi ya? Kapan terakhir dikumpul? Ya, intinya kalau kamu kerja berarti aman. Yang tidak aman itu yang tidak kerja. Mengenai kapan dikumpul, tetap saya nanti akan buatkan link. Tapi kalau tidak bisa terkumpul di link, simpan saja dulu. Nanti saya minta manualnya. Siapa nama wali kelasnya? Ibu Jumria, Pak. Ibu Jumria ya. Tadi kemarin saya ketemu beliau. Dia curhat. Wah, itu anak wali saya. Ada menjadi gurunya. Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Ya, mengeluh kasihan wali kelasmu. Tapi di antara sekian banyak itu, Bu, saya tanya, ada Tonji yang baik. Saya sebut Minamata. Ada Erlangga, ada Al-Amin, ada Ridwan, ada Ardiansa. Yang setiap saya mengajar ada. Tapi dia bilang, dari 30 lebih cuma itu, Ji. Bilang, oh iya, enggak apa-apa, Ji. Daripada tidak ada.
Oke. Saya kira untuk pertemuan ke-20 berapa? Pak. Ya, 25, nanti pertemuan terakhir itu 26 ya, baru kita ulangan harian. Selamat menikmati libur panjang mulai besok. Ya, kalau pergi berlibur tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Libur kurang besok, Pak. Iya. Libur mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masuk lagi belajar. Kecuali kalau ada libur perpanjangan libur cuti bersama, saya tidak tahu itu. Yang jelasnya libur Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Oke, Hore. Iya, Pak. Orang ini Pak, ada Pak. Nah, seandainya kalian dekat, mari kita pergi libur bersama ke gazebo. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan pertemuan ke-25 sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.